Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nah kembali lagi nih di podcast Mawau Mahasiswa Paling Wow. Nah guys, tentunya di episode kali ini tamu kita sangat istimewa banget nih karena ternyata Kak Dahlia ini kita satu alma mater ya Kak ya. Nah selain satu alma mater, Kak Dahlia ini ternyata juga dengan kabarnya kita satu fakultas ya Kak. Oke, nah buat teman-teman yang ingin lebih tahu lagi nih tentang Kak Dahlia, silakan Kak Dahlia mengenal diri terlebih dahulu nih biar teman-teman di rumah juga tahu nih siapa sih partner aku di samping ini gitu. Oke, terima kasih Kak Rima. Halo guys, perkenalkan aku Dahlia Anggraini dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Salam kenal guys. Wah, ternyata Kak Dahlia ini dari Universitas Negeri Padang. Nah, kira-kira Kak Dahlia sekarang kesibukannya apa ya Kak? Nah, kebetulan nih sekarang ini kan aku masih semester 7. Nah, kesibukannya untuk semester 7 ini masih berkuliah. Nah, seperti yang kita ketahui ya kan, kalau semester 7 ini kayak udah serem kan? Iya, aulanya ya kan. Kalau kayak misalnya kita dibilang di ujung tanduk lah. Kalau misalnya kita mau melangkah, ya harus hati-hati atau kita bisa terpeleset dan jatuh atau kita mengambil langkah untuk lebih maju. Nah, oke, buat teman-teman di rumah, untuk yang merasa semester akhir nih sekarang, ingatlah kata Kak Dahlia, kalau ingin maju terus maju. Seperti yang maraknya sekarang mahasiswa akhir tuh banyak bunuh diri, jangan sampai ya guys ya kalian ikutan tren tersebut. Nah, jadi gini Kak, banyak nih teman-temannya di rumah itu bertanya, request mereka di kolom komentar. Dia banyak bertanya tentang apa sih Kak mutu itu, apa sih Kak mutu pendidikan. Nah, jadi guys setelah mengenal narasumber kita pada hari ini, langsung aja kali ya Kak kita ke topik pembahasan kita pada hari ini. Karena banyak teman-teman dari rumah itu bertanya tentang mutu pendidikan. Seperti yang kita ketahui, mutu pendidikan ialah pendidikan atau lembaga pendidikan yang memenuhi standar tertentu dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Selain mutu yang berkualitas, tentunya ada langkah-langkah yang kita lalui untuk mencapai tujuan tertentu kan Kak. Sepertinya buat teman-teman yang di rumah ingin duduk nih di bangku perguruan tinggi, teman-teman di rumah mengikuti nih proses atau langkahnya terlebih dahulu. Misalnya teman-teman ikuti sekolah dasar, habis itu lanjut ke tahap sekolah menengah pertama, dan lanjut ke sekolah menengah atas. Barulah teman-teman mengikuti proses selanjutnya untuk mengikuti perguruan tinggi. Nah, kira-kira Kak Dahlia, apa sih Kak menurut Kakak langkah-langkah yang harus kita lalui? Kalau misalnya kita membahas mengenai langkah-langkah, dimanapun itu pasti ada 3 inti pokok yang bisa kita tarik. Yang pertama adanya input, yang kedua ada proses, dan juga output. Nah, input ini adalah segala sesuatu yang kita sediakan untuk mencapai suatu proses. Sedangkan untuk output ini, yaitu prosesnya itu harus kita jalankan baru kita mencapai suatu output. Nah, untuk misalnya output itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan dalam proses untuk mencapai suatu hasil yang kita inginkan atau sesuai dengan tujuan awal yang sudah kita terapkan. Nah, jadi teman-teman, poin yang disampaikan oleh Kak Dahlia tadi untuk mutu pendidikan ada 3 poin. Yang pertama, input, yang kedua proses, dan yang ketiga output. Nah, apa sih Kak contoh dari input, proses, dan output itu Kak? Nah, kalau misalnya di dunia pendidikan, di sekolah-sekolah, kalau misalnya input itu dilihat dari sumber daya manusianya itu di dalam suatu sekolah, adanya kepala sekolah, ada guru, ada siswa, dan juga karyawan. Nah, kalau misalnya sumber daya lainnya, yaitu seperti peralatan, perlengkapan, dana, dan juga bahan. Untuk input dari perangkat lunak itu adanya organisasi, sedangkan untuk input harapan-harapan itu contohnya kayak visi, misi, dan tujuan. Kan adanya setelah input adanya proses kan. Nah, di dalam proses belajar
memilih sekolah yang berakreditasi A agar nantinya saat kita melanjutkan kepada perguruan tinggi, jadi lebih banyak kuota yang kita dapatkan. Jadi kemungkinan besar kita bisa lulus SNPTN. Ada peluangnya ya kak ya? Peluangnya lebih besar. Jadi itulah output. Di dalam output ini setelah proses adanya output. Output itu adalah dari proses tersebut, yaitu hasil yang kita inginkan, hasil yang kita dambakan untuk mencapai sesuatu yang sesuai dengan tujuan tadi. Kalau misalnya kita membahas mengenai faktor penyebab rendahnya untuk pendidikan khususnya di Indonesia, bisa kita lihat di sekolah-sekolah terpencil itu, yang pertama masih kurangnya sarana yang memadai. Bisa kita lihat di sekolah-sekolah itu masih belum ada infokusnya atau CD-nya, proyektornya begitu kan. Misalnya kayak cuma ada satu infokus di sekolah. Jadi misalnya kalau guru ingin membutuhkan fokus untuk media pembelajarannya, jadi kayak harus meminjam dulu. Jadi kayak susah nggak sih gitu kan? Ya harus gantian nggak sih kak? Maksudnya kan yang ibu ini pakai kelas ini, nanti kelas lain kan juga ikut susah ya kak ya? Iya. Kan harus bergantian. Selanjutnya kayak jaringan di sekolah itu tidak lancar. Jadi kayak siswa harus hanya terpatok kepada buku saja. Ketahui kalau misalnya kita belajar tidak harus berpatok kepada buku. Iya betul. Bisa kita mencari sumber ilmu lainnya seperti di internet, teman, dan lain sebagainya. Kalau misalnya di sekolah yang terkecil itu juga ada labor komputernya belum ada, Betul, sehingga siswa akan menjadi gaptek dalam mengenal teknologi. betul. Apalagi sekarang sedang marak-maraknya teknologi, sehingga harus dibutuhkan suatu skill kita untuk memahami teknologi tersebut. Apalagi di era-era zaman teknologi yang canggih sekarang, kita harus dibutuhkan, harus update teknologi ya kak ya, biar kita nggak gaptek gitu. Dan ada lagi nih kak, yang di sekolah terpencil itu mungkin perpustakaannya ya. Oh iya, sering terjadi perpustakaannya itu kecil dan bukunya itu kurang lengkap ya teman-teman. Misalnya yang ingin join besok ke kampus mengajar, kalau teman-teman berminat, misalnya teman-teman pilih nih nanti daerah-daerah terpencil agar teman-teman tahu gimana sih proses belajar mengajarnya, gimana sih di sana kondisi perpusnya atau dan lain sebagainya. Nah, apalagi ya kak kira-kira faktor penyebabnya kak? Kalau misalnya kita lihat faktor penyebab yang kedua, yaitu adanya kurangnya kualitas guru. Oh iya betul kak. Kan sekarang banyak di sekolah itu kayak misalnya dia lulusan bukan SPD, Iya. kayak bukan keguruan, tapi dia malah mengambil keguruan di sekolah. Jadi Itu sering terjadi. iya, sering terjadi. Kayak misalnya dia lulusan sarjana bahasa Indonesia, malah ngajar PPKN. Oh iya. Kayak tidak searah antara ilmu yang didapat di perguruan tinggi dengan yang diajar di sekolah. Jadi itu akan membuat rendah kualitas guru. Sedangkan guru tidak paham mengenai materi atau konteks materi, malah mengajarkan kepada siswa. Jadi kan itu akan merugikan siswanya sendiri. Yang ketiga mungkin adanya faktor kesejahteraan guru dari gurunya. Sekarang kan seperti yang sama-sama bisa kita lihat mungkin ya di sekolah-sekolah masih adanya guru yang mencari kerja sampingan. Jadi guru itu nggak fokus saja mengajar, soalnya karena pendapatannya yang masih minim, masih kurang ya, masih kurang, sehingga dia harus mencari pendapatan tambahan untuk biaya sehari-hari dan juga kebutuhannya. Begitu Kak Rima. Oh begitu. Jadi jika kita membahas mengenai kuantitas dan kualitas, kuantitas itu kan quantity, berarti kan bisa dihitung. Nah, kalau misalnya kualitas berarti kita mengukurnya dari mana? Dari kualitasnya. Nah, kalau kuantitas itu mungkin berkaitan dengan penyebaran atau perluasan sekolah di daerah-daerah. Jadi setiap daerah itu harus ada sekolah. Seperti daerah-daerah terpencil misalnya, siswa harus berjalan puluhan kilometer atau ratusan kilometer untuk ke sekolah. Jadi tenaga siswa udah habis dalam perjalanan, sehingga dia tidak bersemangat lagi dalam melakukan proses belajar di kelas. Nah, kalau misalnya kita membahas mengenai kualitas di sini guru sangat diutamakan, kualitas guru, sehingga saat guru mengajarkan kepada siswa, guru harus paham terlebih dahulu
baru siswa dapat menyerap ilmu dari gurunya tersebut. Itulah penyampaian dari Kak Dahlia barusan tentang kuantitas dan kualitas. Kuantitas membahas tentang penyebaran sekolah-sekolah, sedangkan kualitas itu tentang kualitas seorang guru ya Kak ya. Oke guys, mungkin berakhirlah penyampaian materi dari Kak Dahlia pada siang hari ini. Mungkin ada Kak sepatah dua kata untuk khususnya teman-teman yang semester akhir Kak. Ya, untuk mahasiswa semester akhir tetap semangat, jalani kehidupan, jangan menyerah, dan terus pandang ke depan. Nah, satu lagi nih buat teman-teman yang semester akhir, jangan pernah mengeluh. Oh, teman saya udah wisuda deh, saya belum. Ingat teman-teman, semuanya ada prosesnya. Itu teman-teman harus ikuti aja alur dan proses tersebut. Karena cukup sekian dari kami berdua ya Kak ya. Tentunya buat Kak Dahlia, terima kasih Kak telah mampir di podcast Mawau, mahasiswa paling wow. Dan buat teman-teman jangan lupa pantau terus podcast Mawau untuk bintang tamu selanjutnya. Sampai jumpa, dah.